Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid, di antara masjid-masjid Allah, dalam rangka ibadah taqarrub ilaih, dengan mendekatkan diri kepadanya melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat semua amal usaha kita menuju tempat yang mulia ini sebagai amal yang ikhlas lillahi ta'ala, dan juga kita harapkan kelak menjadi pembela dan hujjah dan pemberat timbangan kebaikan yaumul qiyamah, yaumul mizan. Allahumma amin. Bapak bin dirahmati Allah Ta'ala, pripun kabarnya ya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Semoga dimudahkan segala urusannya dan yang terpenting istiqomah di atas ilmu dan amal. Amin. Ya, monggo kita melanjutkan istifadah bersama dari surat-surat yang ada di juz amma. Tepatnya kita saat ini berada di bagian akhir, yaitu surat ke-113 sebelum surat An-Nas, yaitu surat ya Al-Falaq. Insyaallah 5 ayat, namun jangan kita menganggap remeh. Walaupun 5 ayat, ayat-ayatnya pendek, namun kalamullah, ucapan Allah, firman Allah itu adalah lautan ilmu yang tidak ada ya ujung tepinya. Maka khairul hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Kalau kita mendalami, mentadaburi ayat-ayat Allah itu tidak akan pernah ada habisnya, lautan ilmu, dan ya kita merasa ya kecil di hadapan Allah, karena kalamullah adalah akbar, karena kalamullah adalah yang paling besar, dan di situ banyak sekali faedah dan manfaat. Dan kita mohon ya, dengan mempelajari ini kita bisa faham, dan juga kita bisa mengamalkannya dan istiqomah dengan apa yang diminta dari surat Al-Falaq ini. Ya, kita mulai dari surat Al-Falaq. Sekali lagi hanya 5 ayat, namun insyaallah faedahnya sangat luas dan berharga ya. Yaitu dimulai dari nama-namanya ya. Ada yang menyebut surat Al-Falaq. Apa itu ya artinya falak? Falak kok. Ya, falak, ilmu falak. Ya, falak artinya adalah as-subh. Ya, waktu subuh. Ya, karena disebutkan as-subhu indama yanshaqqu min dhulmatil lail. Yaitu subuh itu adalah ketika membelah kegelapan malam. Kalau kita lihat malam gelap gulita mulai dari isya itu, terus semakin gelap sampai tengah malam, sampai sepertiga akhir. Nah, kemudian pas subuh itu terbelah gelapnya karena muncul ya, itu perumpamaan atau gambaran ya kenapa ya disebut falak. Falak itu artinya yang membelah. Subuh disebut falak karena subuh itu membelah kegelapan malam. Nih, dalam ayat disebutkan juga falikul habbi wan nawa, dialah Allah yang membelah biji-bijian, yang menumbuhkannya. Hadimnya juga Allah yang falikul isbah, dialah Allah yang membelah pagi ya dengan ya, atau membelah malam itu dengan fajar. Jadi falak itu artinya adalah as-subhu, yaitu waktu subuh. Ya, demikian juga ada yang menyebut nama surat Al-Falaq ini dengan nama Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhah. Apa artinya Al-Mu'awwidhah? Ya, yaitu mu'awwidh itu dari kata awwadha yu'awwidhu, artinya yang melindungi. Surat yang bisa melindungi. Melindungi dari apa? Dari kejahatan, keburukan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik diri kita sendiri atau yang lain. Jadi disebut dengan surat perlindungan. Mu'awwidhah kalau satu. Kalau dua, mu'awwidhatani. Ya, dengan di tasniyah.
dimusannakan, yaitu muawwidzatani atau muawwidzataini. Kalau disebut dua, maka kandungannya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau lebih dari dua, tiga, yaitu Al-Mu'awwidzat, yaitu digabung dengan surat Al-Ikhlas. Nah, itulah nama di antara nama-nama surat Al-Falaq. Al-Falaq itu sendiri yang artinya adalah waktu subuh yang membelah kegelapan malam, dan juga Al-Mu'awwidzah surat perlindungan. Kalau digabung dengan An-Nas namanya Al-Mu'awwidzatani, ya, atau Al-Mu'awwidzataini. Kalau digabung dengan Al-Ikhlas namanya Al-Mu'awwidzat, surat-surat yang melindungi, surat-surat yang kita gunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari seluruh kejahatan makhluk-makhluknya. Bahkan digunakan untuk syifa, penyembuh, digunakan untuk ya meruqyah diri kita. Itu bisa kita lakukan ya setiap sebelum tidur, ya, atau kita lakukan ya setiap kita merasa enggak enak badan, sakit, terkena sihir, ya, seperti di zaman Nabi SAW, dan juga kita gunakan sebagai rutinan wirid kita pagi dan petang, dan juga setelah sholat insyaallah dibaca ya, ba'da subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya, kalau ba'da subuh itu ya 3 kali, dan juga ba'da maghrib. Ya, kalaupun setelah itu selain itu bisa sekali. Jadi itu nama-namanya sekali lagi Al-Falaq, Al-Mu'awwidzah, Al-Mu'awwidzatani atau Al-Mu'awwidzat. Ya. Kemudian di sini kita sebutkan keutamaan dari surat Al-Falaq itu sendiri. Nih, kita mulai surat Al-Falaq ini keutamaannya sangat banyak. Di antaranya adalah hendaklah dibaca setiap sholat atau setiap selesai sholat. Seperti yang tadi kita sebutkan. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir. Dari beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzat fi duburi kulli shalah. Aku diperintahkan Rasulullah untuk membaca mu'awwidzat. Ini jamak nih, berarti mu'awwidzat berapa nih? 1, 2 atau 3? 3, berarti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Kapan? Fi duburi kulli shalah, di setiap selesai sholat. Ini kita amalkan, jangan buru-buru ya. Habis sholat, assalamualaikum, ya, bread ya, atau langsung buka HP, atau langsung keluar. Jangan, nikmati dulu detik demi detik habis sholat. Itu kita habis menyerahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan segala urusan yang kita alami itu kepada Allah, minta solusi, minta kebaikan, minta kelapangan hati. Kemudian ketika sholat kadang kita merasa kurang sempurna sehingga kita istighfar dulu, memuji Allah, kemudian minta perlindungan dengan ayat kursi, dengan Al-Mu'awwidzat. Setelah itu kalau kita mungkin sedang ada kebutuhan silakan berdoa. Ya, kalau mungkin tidak ada ya sudah cukup ya. Kita lanjut dengan sholat sunnah, ya, atau doa setelah sholat sunnah, atau doa waktu sujud. Setelah itu sudah lega. Monggo lanjut ya urusan dunia lagi. Nih, maka kita diperintahkan, dianjurkan untuk selalu membaca setelah sholat, jangan lupa ya. Kemudian juga yang kedua dikatakan ini adalah keutamaannya surat yang tidak ada ya di kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala seperti di Taurat, di Injil, bahkan tidak ada yang semisal di Al-Quran yang perlindungannya sempurna seperti surat-surat ini. Jadi surat yang tidak ada bandingannya, surat yang tidak ada yang semisalnya, baik di Taurat, ya, Injil, Zabur, ya, bahkan di Al-Quran. Nih, masih dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bila berkata, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, ya Uqbah bin Amir, ala u'allimuka suwaran ma unzilat fit Taurat wala fil Zabur wala fil Injil wala fil Furqan mithluhunna. Wahai Uqbah bin Amir, maukah aku ajarkan kepadamu surat-surat yang diturunkan, ya, surat-surat yang diturunkan yang tidak ada itu di Taurat, di Injil atau di Zabur, ya, di Injil dan juga di Furqan yaitu Al-Quran, yang sepertinya la ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahunna. Jangan sampai sekalipun datang waktu malam dan engkau belum membacanya. Berarti kita baca pas waktu malam. Bisa pas itu, pas zikir maghrib dan isya, atau sebelum tidur.
Ya, apa itu? Qul huwallahu ahad, sama qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Ya, qala Uqbah, fama atat alayya lailatun illa qara'tuhunna. Maka setelah itu tidaklah datang malam kecuali aku selalu membacanya. Nah, kita juga berusaha tidaklah datang waktu malam kecuali kita sudah membaca ayat-ayat surat-surat tadi yang disebut dengan 3 qul atau muawwidzat. Ya, wa huqqali alla ada'uhunna wa qad amarni bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah azamnya para sahabat yang perlu kita contoh, ketika sudah diperintah langsung sami'na wa ata'na, dan sudah wajib bagiku agar aku tidak meninggalkannya setelah Rasulullah memerintahkanku. Jadi azamnya, ya azimahnya begitu kuat sehingga setelah diperintah sudah seterusnya dibaca. Nah, kita juga berusaha setelah mendengar seperti ini, nah kita amalkan ya seterusnya. Ya, jangan sampai luput. Ya, kemudian yang ketiga, kita baca sebagai wiridan pagi dan petang. Hina yumsi wa hina yusbih, ketika di pagi hari dan sore hari, siapa yang membaca muawwidzat maka takfihi min kulli syai', maka Allah akan mencukupkannya dari segala sesuatu. Nih, jadi ini keutamaannya, kita baca di waktu pagi dan petang. Jadi kan double-double nih. Pada sholat sudah, kan tadi sudah zikir pagi petang, dibaca lagi, baca lagi. Ya, jangan ngirit-ngirit, ngemat-ngemat. Ini bukan masalah uang. Ini keutamaan Allah yang tidak ada habisnya. Dibaca lagi, diulangi lagi. Nih, bahkan ketika itu mungkin setelah wirid pagi dan petang kok ada sesuatu yang mengganjal, sakit, baca lagi. Jadi jangan bosan-bosan dengan kalamullah. Ya, barokahnya tidak ada habisnya. Ya, disebutkan di sini yaitu dari riwayat Abu Abdillah atau Abdillah ibnu Khubayb radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailatin mutiratin wa dhulmatin shadidah natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana fa'adraktuhu faqala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul faqultu ma aqul qala qul huwallahu ahad. Ya, wal muawwidzataini hina tumsi wa hina tusbi thalatha marrat takfika min kulli syai'. Jadi Abdullah atau Abdullah bin Khubayb ini diajarkan oleh Nabi, katakanlah apa yang aku katakan, katakanlah apa? Nah, katakanlah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang membaca ini di pagi hari dan di sore hari 3 kali, maka akan dicukupi dari segala sesuatu. Apa itu? Ya pokoknya cukup, ya rezekinya, apalagi ya kesehatannya, urusannya, keluarganya, semuanya. Ini kita harus yakin ya. Ini jangan, iya tak coba sih. Ya bukan gitu. Ketika mendengar ini langsung diamalkan, sudah yakin. Ini yang mengatakan Rasulullah, hadisnya sahih. Inilah yang membuat kita kadang kurang yakin dengan ruqyah yang kita baca mandiri itu. Ya, kita bergantung, saya di ruqyah. Padahal dia sendiri bisa itu. Ya, kalau dia sudah bergantung pada orang lain, tawakalnya berkurang. Itulah yang disebut dengan larangan meminta ruqyah. Kenapa? Kalau sudah bergantung sama orang lain, tawakalnya berkurang sehingga ngabutno atau mengandalkan orang lain. Ini sudah berkurang tawakalnya dan itu mengurangi tauhid. Oleh karena itu dilarang ya meminta ruqyah, alasannya tadi. Nih, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka raqa nafsahu bil muawwidzat. Nabi ketika mengeluhkan sesuatu dari tubuhnya, maka beliau raqa nafsahu. Raqa artinya meruqyah diri beliau sendiri dengan membaca 3 qul ini. Nah, ini namanya ruqyah mandiri. Disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfuth. Famashtadda waja'ahu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu biyadihi wa raja'a barakatiha. Jadi diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengeluhkan sesuatu ya pada dirinya, maka beliau membaca pada dirinya 3 surat ini kemudian meniupkannya. Ya, mungkin pas ada sesuatu ya kita baca kemudian kita tiupkan ya. Adapun ketika semakin parah sakit beliau, maka yang mengusapkannya adalah Ibunda Aisyah sendiri. Jadi dibaca, kemudian ditiupkan, kemudian diusap.
ya di bagian yang sakit tadi untuk mengharapkan barokahnya. Inilah namanya ruqyah yang mandiri. Jadi itu yang keempat. Nih, kemudian yang kelima, ini kadang kita luput kalau sudah ngantuk, gak sempat apa? Baca. Ya, yaitu karena Nabi yang kelima nih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu nafsahu bil mu'awwidzat idza awa ila firasyi. Nabi dahulu ketika ke tempat tidurnya, beliau melindungi diri beliau dengan 3 surat ini. Seperti kita tahu, yaitu membaca 3 surat ini, ya kemudian meniupkannya, ya kemudian mengumpulkan kedua tangan beliau, kemudian meniupkannya, kemudian mengusap ke seluruh ya tubuhnya. Ya, tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian mengusapkannya kepada bagian tubuh yang beliau jangkau, udah semampunya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Dimulai dengan wajah, kepala, wa ma aqbala min jasadihi, kemudian belakang, ya dan seterusnya sampai 3 kali. Jadi diusapkan mulai dari muka, kepala, kemudian semampunya mana yang bisa dijangkau, udah selama sampai 3 kali. Nah, monggo nih. Jadi meminta barokah dengan al-mu'awwidzat. Ini digabungkan tadi, janganlah lewat 1 malam kecuali kita sudah membacanya. Ya, kemudian yang keenam, ayatu suratil falaq wan nas lam yura mithluhunna fima unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dikatakan surat yang enggak pernah ada, ya, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali surat-surat ini. Artinya apa? Tidak ada bandingannya tadi. Kalau tadi kan umum ya, di Taurat, Injil, Zabur enggak ada. Ini dipertegas lagi, di Al-Qur'an pun tidak ada yang semisal 3 surat ini. Ya. Yaitu alam taro ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna qat. Dari hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, apakah engkau tidak melihat ayat-ayat yang diturunkan semalam yang tidak pernah terlihat atau tidak sama dengan semisalnya? Yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, keutamaannya khususannya adalah diperintahkan untuk membacanya ketika terkena sihir digabung dengan surat An-Nas. Ya, dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, saharan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun minal yahud. Nabi dahulu pernah disihir oleh laki-laki Yahudi yang namanya Labid bin Al-A'sam. Fashtaka, kemudian beliau mengeluhkan, fa'atahu Jibril, maka datanglah Jibril dengan mengajarkan al-mu'awwidzataini. Berapa itu ya? Mu'awwidzataini 2, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya, jadi ketika tersihir maka dibaca doa ini atau doa surat ini sehingga ya memberikan kesembuhan, yaitu asy-syifa. Jadi itu diajarkan ya oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian faqala inna rajulan minal yahud saharaka, sungguhnya ada seorang Yahudi menyihirmu, wasihru fi bi'ri fulan, kemudian sihirnya itu ada di sumur fulan. Fa arsala aliyan, kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib, fa ja'a bihi, kemudian didatangkan, fa amara an yahulla 'uqdah atau al-'uqad, maka diperintahkan untuk melepaskannya. Habisnya sihir-sihir itu kan disimpulkan, diikat di benda-benda ya. Itu ternyata ada di sumur fulan. Cari, kemudian dapat, buka ikatannya dan membacakan ayat-ayat ini. Faja'ala yaqra'u wa yahul hatta qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama unshita min iqal. Sehingga Nabi pun sembuh dari ikatan-ikatan sihir tadi. Fama dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalikal yahudi syai'an mimma sana'a wa la arahu fi wajhi. Ya, dan seterusnya. Intinya apa? Diminta atau dianjurkan untuk membacanya ketika terkena sihir. Dan ini juga sebagai doa perlindungan. Kalau ada yang tanya bagaimana agar terhindar dari sihir, ya baca surat-surat ini. Ya, wirid pagi petang, setelah sholat, ya sebelum tidur, itu semuanya sebagai mu'awwidzat, perlindungan-perlindungan. Dan bacanya harus apa nih? Yakin ya, bukan tadi tak coba. Bismillah bukan, tapi beneran ini. Nggih. Jadi harus dengan penuh keyakinan ini kita membaca ya lafaz-lafaz ayat-ayat yang pelindungannya luar biasa. Kita lihat ya ayat per ayat. Itu tentang nama-nama, kemudian dan juga keutamaannya. Kemudian kita lanjutkan dengan apa tujuan kita mempelajari surat ini. Tujuannya adalah, kalau kita lihat dari referensi yang lain sebelum kita masuk ke tafsir As-Sa'di, yaitu taqriru tauhidir rububiyah wal uluhiyah. Tujuannya agar kita memantapkan, meyakini
ya tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Rububiyah itu apa nih? Rububiyah adalah tauhid, yaitu kita mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang menciptakan, menguasai, mengatur, melindungi, ya, yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki, semuanya yang menguasai, mengatur, menciptakan, menghidupkan, mematikan, itu semuanya adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat syirik dalam rububiyah seperti orang-orang musyrik, ya, yang mereka juga melakukan kesyirikan dalam uluhiyah juga. Ya, takrir tauhid rububiyah dan uluhiyah. Uluhiyah di sini adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi mudahnya, kalau rububiyah itu perbuatan Allah kepada makhluk-makhluknya, kepada kita. Tapi kalau uluhiyah, perbuatan kita berupa ibadah yang kita tujukan kepada Allah, harus mengesahkannya. Salat lillah, puasa ya lillah, zikir lillah, thalabul ilmi lillah, semuanya lillah. Seperti di ayat di surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku, penyembelihanku, hidupku, matiku, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Kemudian bita'limin nabi wa ummatihi wa tarbiyatihim al-i'tisam billahi wal isti'adzati bihi min syururi khalqihi. Kemudian di antara tujuan mempelajari surat ini adalah ya agar kita selalu berlindung, meminta pelindungan, memohon kepada Allah agar dilindungi dari segala keburukan makhluknya. Jadi yang pertama tadi tujuannya adalah mempelajari, memantapkan, meyakini tauhid rububiyah, uluhiyah, dan yang kedua adalah agar kita selalu kembali kepada Allah, meminta kepada Allah perlindungan di setiap keadaan, setiap tempat, ya, dari keburukan-keburukan makhluk-makhluk ciptaannya yang Allah, ya, yang harus kita yakini, ya, memang Allah tidak mungkin menciptakan keburukan itu murni, namun bisa jadi keburukan itu sebagai ujian, ya, agar kita kembali kepadanya, kita serahkan semuanya kepadanya, ya, kita minta perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita juga harus yakin kalau kita minta perlindungan maka pasti akan dilindungi. Jadi kita harus memantapkan keyakinan ini. Tujuannya adalah biar benar-benar yakin bahwasanya dialah Allah yang melindungi manusia dari segala keburukan. Min kulli dzi syarrin, min kulli syarrin wa min kulli dzi syarrin, dari segala keburukan dan setiap yang memiliki keburukan. Ya, dan juga kita harus yakin pasti Allah melindungi. Makanya di sini sebelum melangkah lebih jauh, pas kita baca ini itu harus apa nih? Yakin benar-benar Allah pasti melindungi, Allah pasti mencukupi, Allah pasti menjaga. Kenapa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya itu nih. Kita lanjut nih. Sudah mulai ngantuk ini. Ya. Udah mulai ngefek ini. Ya, semoga nih tidak. Ini kita berlindung lagi. Ya, bismillah, a'udzubillah, ya. Bukan bismika Allahumma amutu ya. Ini bukan dongeng ya. Ini bukan teman tidur ini. Ini kita sedang mencari ilmu, insyaallah. Ya, kita mulai qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Yaitu qul a'udzu birabbil falaq, ya. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, ya, birabbil falak, dengan Tuhan yaitu Allah yang menguasai waktu subuh. Dari mana kata menguasai? Itu Rabb. Ya, sudah berlalu ini di surat Al-Fatihah. Rabb itu artinya adalah yang mengatur, menguasai, ya, memiliki, merajai, yang menghidupkan, mematikan. Ya, kalau diidhofahkan, ditambahkan ke Al-Falak, berarti dialah Allah yang memiliki Al-Falak, yang menguasainya, yang mengaturnya, ya, yang membelahnya, yang menyisingkan dengan subuh itu ya kegelapan malam, yang menyibak kegelapan malam dengan ya waktu subuh. Menyibak itu kan ya artinya ini ya, membuka gitu, membuka, membelah. Nih. Di sini diperintahkan wahai Muhammad muta'awwidzan, perlindungan dengan memohon kepada Allah, ya, dengan sebut namanya Rabbil Falak, yaitu dialah Allah yang falikul habbi wan nawa wa falikul isbah. Dialah Allah yang membelah biji-bijian, yang menumbuhkannya, dan yang membelah ya kegelapan malam dengan waktu subuhnya. Dan ini juga bagian dari ibadah.
yang dikenal dengan ibadah isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Yaitu meminta perlindungan. Ini mungkin ada yang pernah belajar kitab Al-Usul Tsalatsa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara ibadah hati itu adalah ya isti'adzah. Dalilnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah a'udzu artinya aku berlindung. Ya, inilah yang namanya isti'adzah. Ya, biasanya kita mohon a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga diganti dengan Qul a'udzu birabbil falaq dengan doa-doa atau bacaan dari surat Al-Falaq dan ya An-Nas. Ya, sekali lagi isti'adzah itu ibadah dan ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita a'udzu birabbil wabah misalnya. Dengan penguasa hutan, penguasa laut selatan. Ya, penguasa apa? Ya, tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Sejengkal pun di muka bumi, daratan, ya Allah yang menguasainya, dan juga di udara, di langit, semuanya Allah yang menguasainya. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita tujukan perlindungan ini kepada ya selain Allah, karena hukumnya apa nih? Ya syirik. Ya nun saya umbah mau saya lewat, ya mau ke hutan, mau camping, ya atau mau lewat kuburan, udah mau gemeteran duluan, amit, udah hilang. Ya hilangin semuanya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Al-Falaq, An-Nas, sudah selesai. Ini enggak perlu takut. Ya takut itu karena kita ragu itu tadi. Udah gemeteran duluan, enggak yakin apa yang dibaca, sudah komat kamit. Ya akhirnya gemeteran juga, lihat yang putih-putih. Ya langsung kabur. Ya, jadi harus yakin ya, sekali lagi hilangkan semuanya itu isti'adzah hanya untuk atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, makanya kita tambahkan dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, jadi qul a'udzu birabbil falaq, yaitu adalah dikatakan beliau yaitu Rabbul Falaq huwallah, yang menguasai falak waktu subuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi innallaha falikul habbi wan nawa. Jadi surat Al-An'am ayat 95 dan juga falikul isbah Al-An'am ayat 96. Ya, jadi benar-benar ini ditujukan kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi isti'adzah enggak boleh kepada selain Allah. Ya minta perlindungan kepada ya makhluk-makhluk gaib, kepada syaitan, kepada jin, kepada jimat-jimat, kuburan, pohon-pohon, batu-batu, semuanya enggak boleh. Kenapa? Syirik. Karena isti'adzah hanya untuk Allah. Siapa yang memalingkan sedikit saja ibadah kepada selain Allah, hukumnya ya syirik, enggak boleh, itu syirik besar. Nih. Adapun ketika minta perlindungan kepada makhluk, misalnya kita takut ya ada penjahat, lapor polisi, direspon enggak ini? Insya Allah direspon ya, atau damkar, ya insya Allah direspon ya, kita husnudzon. Mungkin ada sesuatu di sana. Ya kita minta perlindungan boleh pada makhluk, boleh ya. Selama makhluk yang kita minta perlindungan itu bisa melakukan. Nih, kalau untuk perlindungan yang di luar itu ya kepada Allah. Nih, jadi di sini ada rincian seperti kita minta tolong itu hanya kepada Allah, tapi apakah enggak boleh minta tolong kepada makhluk? Boleh dengan syarat itu hanya sarana ya, dan makhluk itu mampu menolong kita dan kita yakin itu hanya ya sarana wasilah yang sebenarnya Allah yang menolong kita, dan kita kembalikan tawakalnya kepada Allah tadi. Jadi tujuan utamanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sarana-sarana, usaha-usaha atau ikhtiar itu kadang kepada makhluk. Namun jangan sandarkan semuanya kepada makhluk. Minta dulu kepada Allah, usahanya ya kepada manusia tadi. Ya, ada yang diberi, ada yang tidak. Ada yang bisa dan ada yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjut ayat yang kedua, yaitu qala Allah taala min syarri ma khalaqa. Dari syarr yaitu keburukan ma khalaqa, apa yang Allah ciptakan. Ai hadza yashmalu jami'a ma khalaqallah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, ini mencakup semua keburukan yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Apa nggih? Makhluknya ya jin, manusia, hewan, ya semua benda-benda, ya fayusta'adu bi khaliqiha. Maka hendaklah seorang hamba itu meminta perlindungan dengan yang memilikinya, yang memiliki makhluk-makhluk tadi, yang menciptakan makhluk-makhluk tadi. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala.
dari semua keburukannya. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan makhluk atau tidak menciptakan keburukan pada makhluk itu murni, tidak. Tapi ya, kadang diciptakan keburukan untuk ujian. Seperti Allah menciptakan iblis ya dan bala tentaranya dari syaitan, yaitu bukan murni keburukan tapi ada ujian di sana untuk melihat siapakah yang paling baik amalnya dengan selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menciptakan kadang di antara makanan, hewan-hewan ada yang haram, ada yang buruk, semuanya untuk ujian. Ya, jangan menganggap kita mubazir nih, khamr, ya kan sudah diciptain. Kok dibiarin aja, hendaklah diminum. Ya bukan begitu ya. Itu ujian milih khamr atau ya susu atau jus ya, atau air putih. Ya atau kopi yang suka kopi. Ya, jangan dianggap mubazir ini sesuatu yang haram kok dibiarin. Ya, enggak boleh. Ya. Jadi itu. Dan jangan lupa ini disebutkan oleh tafsir yang lain ketika kita membaca min syarri ma khalaq. Ini kita bacakan dari Syekh Al-Utsaimin tafsir beliau rahimahullah, min syarri jami'il makhluqat hatta min syarri nafsika. Ya, sampai pada keburukan dirimu sendiri. Ya, ketika kita membaca ini min syarri ma khalaq, jangan dibayangkan keburukan makhluk-makhluk yang di luar kita. Itu sebenarnya juga min syarri ya diri kita sendiri. Makanya di khutbatul hajah kita selalu mungkin membaca dan mendengar innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, terus wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dari keburukan jiwa-jiwa kita dan buruknya amal-amal soleh kita, amal perbuatan kita. Jadi sambil membaca itu ya bayangkan kita juga meminta perlindungan dari keburukan jiwa kita sendiri. Karena disebutkan di surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh jiwa itu ada yang buruk, selalu memerintahkan keburukan. Karena jiwa itu ada 3 ya berdasarkan ayat-ayat seperti nafsun lawwamah, nafsun mutmainnah dan nafsun ammaratun bisu. Yang di surat Al-Qiyamah yaitu nafsun lawwamah, ada jiwa-jiwa yang selalu menyesali dirinya. Itu terjadi di hari kiamat. Ya, ada yang menyesal ketika melakukan keburukan dengan penyesalan yang tidak bisa disembuhkan. Sudah sangat-sangat menyesal. Ada orang yang berbuat baik juga menyesal. Kenapa dulu enggak totalitas? Kenapa dulu infak padahal di kantong masih banyak kok cuman sedikit. Padahal mampu untuk puasa kok enggak puasa. Padahal mampu berbuat baik lebih kok cuman ngirit-ngirit. Menyesal. Dan juga nafsun mutmainnah seperti di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu jiwa yang tenang dengan bersih hatinya, yang zikir kepada Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dengan taat kepada Allah, dengan bertakwa itu tenang. Dan itulah selezat-lezat apa yang di dunia ini. Ya, apa yang paling lezat di dunia ini? Makanan, wanita, harta. Yang paling lezat di dunia ini apa? Yaitu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah dengan penuh ketenangan, qurratu a'yun, mendapatkan kesejukan hati, itulah selezat-lezat apa yang di dunia ini. Dan itulah yang dinamakan jannatud dunya qabla jannatil akhirah. Itu yang disebut dengan surga dunia sebelum surga akhirat. Surga dunia bukan itu ya. Yang disco, yang minum khamr, yang joget-joget, wanita, yang belum merasakan surga dunia, itu neraka dunia. Ya naudzubillah. Jadi kita harus berlindung dari keburukan jiwa kita. Ketika kita membaca ayat ini, hadirkan di hati kita, di pikiran kita, kita juga sedang berlindung dari keburukan jiwa kita sendiri. Ya, karena makna min syarri ma khalaq itu adalah semuanya, seluruh makhluk dan khususnya ya diri kita sendiri, seperti di khutbatul hajah wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Juga mencakup semua hal-hal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala min syayatin, minal ins, minal jin wal hawam, ya hewan-hewan, yang hewan buas, semuanya secara umum. Itu min syarri ma khalaqa. Insyaallah paham ya? Jadi semua yang Allah ciptakan dan juga keburukan diri kita itu secara umum. Kemudian wa min syarri atau min syarri ma khalaq sudah ayat berikutnya wa min syarri ghasiqin idza waqaba.
dan dari keburukan ghasiqin. Ghasiqin itu adalah malam. Ya, idza waqaba, ketika sudah sempurna kegelapannya. Atau kita berlindung dari keburukan malam ketika terjadinya. Ketika terjadi malam. Ya. Jadi ini dinamakan seperti dari penjelasan Syekh Abdul Rahman Sa'di, yaitu tsumma khassa ba'da ma amma. Kalau tadi kan umum ya, min syarri ma khalaqa, itu umum sekali. Ya semuanya masuk. Ya ciptaan Allah, manusia, jin, hewan, ya semuanya, keburukan diri kita, ya kemudian makhluk-makhluk ciptaannya, ya malam, ya pagi, ya siang, sore, semuanya. Kemudian dikhususkan dengan apa? Malam saja. Ini apa nih maksudnya? Jadi kalau ada penyebutan setelah umum kemudian khusus, itu maksudnya apa? Ini belajar dikit nih. Ini ada yang bisa jawab? Nih. Jadi jika ada sesuatu yang disebutkan secara umum, ya kemudian masuk ke penyebutan perkara-perkara khusus, maksudnya apa nih? Ya agar kita memperhatikan perkara khusus. Contoh yang paling mudah di surat Al-Baqarah, perintahnya umum, yaitu hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat 5 waktu itu semuanya secara umum. Kemudian kok ditambahi lagi apa? Hafidhu ala salawati was salatil wusta, dan jagalah salat pertengahan, yaitu salat asar. Ya, kan tadi sudah, yaitu disuruh meminta, kita diminta untuk menjaga semua salat 5 waktu. Tapi kok ditambahi lagi yang khusus? Ya ini menunjukkan perkara khusus itu banyak orang melalaikannya, meninggalkannya, sehingga jagalah benar-benar semua sholat 5 waktu, lebih khususnya sholat asar. Kenapa? Banyak orang lalai di sana. Yang kerja nanggung, yang tidur siang nggak bangun. Ya, yang tukang ini, naudzubillah, ya kita doakan yang nanggung wis laut, nanti aja ya sekalian pulang. Yang olahraga juga capek-capeknya, yang kerja di kantor. Ya, ini banyak orang melalaikan waktu, ya waktu asar ini. Makanya diperintah hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi ya qanitin. Ya itu nih. Jadi sekali lagi, kalau ada penyebutan di ayat-ayat atau hadis secara umum kemudian secara khusus, itu menunjukkan kita diminta perhatian lebih besar lagi terhadap perkara yang khusus. Dan ini banyak dicontoh. Kalau dari ayat nih, contohnya dalam hadis, dari makna hadis Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumul qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser 2 kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, kecuali nanti akan ditanya tentang 4 perkara. Apa itu? Tentang umurnya semuanya, dan setelah itu tentang masa mudanya. Loh, kok disebutkan lagi? Kan umur itu semuanya, mulai dari lahir sampai mati secara umum. Kok disebutkan lagi masa muda? Bukankah masa muda itu masuk di umur? Alasannya kenapa nih? Karena banyak orang melalaikan masa mudanya. Masa muda itu masa yang menggebu-gebu, ya masa yang untuk buat terkumpul semua kesempurnaan fisiknya, akalnya, waktunya, semuanya. Sehingga banyak orang apa? Ya melalaikan masa muda, tidak belajar, tidak menuntut ilmu, ya bahkan lalai dengan alasan sedang mencari jati diri saya. Jati diri saya ini kayaknya artis deh. Atau saya kayaknya ini petinju nih. Atau saya ini apa ini? Bukan dicari sampai ketemu. Dengan alasan itu sudah biarin aja. Enggak usah ngurus-ngurus masa muda. Apa sampean enggak pernah muda apa? Iya, dibualas lagi. Ya, jadi seorang itu sudah menemukan jati dirinya ketika dia sudah balik. Siapa jati dirinya? Ya, Abdullah. Ketika seorang sudah balik, langsung wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah balik, ya, sampean siapa, atau ya nak siapa kamu, ya kamu adalah Abdullah, sudah balik ini. Oh bukan, saya sedang mencari. Ini langsung ya diajarkan bahwasanya jati diri pemuda dan pemudi ketika sudah balik itu adalah Abdullah, siapapun dia. Maka sejak itu dia harus belajar memanfaatkan masa mudanya, ya dengan ya selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi itu penyebutan umum, kemudian penyebutan secara khusus dengan tujuan agar kita lebih memperhatikan perkara-perkara khusus tadi. Kembali ke ayat, wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Ai min syarri ma yakunu fil lail,
dari keburukan apa saja yang terjadi di waktu malam. Ya, karena banyak orang itu suka berbuat buruk di waktu kenapa nih? Iya, sepi. Karena nggak ada orang. Gelap. Yang mencuri, yang ya naudzubillah yang berzina. Ya korupsi waktu malam atau enggak ini? Ya, subhanallah. Ya, hina yughshil lail atau hina yaghshan nas, ketika itu menyelimuti manusia gelap, ya sehingga memudahkan atau membuka kesempatan untuk berbuat buruk. Ya, sehingga watan tashiru fi katsirun minal arwah asyarirah wal hayawanat al mu'dhiyah. Sehingga di waktu gelap itu roh-roh jahat keluar semuanya, ya, dan juga hewan-hewan yang mengganggu keluar semuanya. Maka kita berlindung darinya. Inilah yang dimaksud dengan pelindungan secara khusus, khususnya di waktu malam ketika gelap itu banyak kesempatan berbuat jahat di sana. Jadi min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Itu nggih, jadi disebutkan dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu idza dakhala wal lailu idza dakhala bi dhalamihi ghasiqun. Jadi yang dimaksud ghasiq itu adalah lail, malam, ketika masuk dengan kegelapannya itulah namanya ghasiqin. Ya, wa kadzalikal qamar, ada yang menafsirkan ghasiqin itu adalah bulan. Ya, namun di antara pendapat itu yang lebih tepat adalah waktu malam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ghasiqin idza waqaba. Ya, kan ada di ayat ini, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, kerjakanlah salat mulai dari terbitnya liduluki syamsi, ya, sampai ghasaqil lail. Ya, seperti di surat Al-Isra ayat 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaq itu artinya adalah di waktu malam. Kan kita ibadah salat itu kan mulai dari terbit fajar sampai malam, yaitu sampai isya. Itu nggih, min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Lanjut nggih, ayat keempat. Kita kumpulkan nafas lagi. Istirahat 1 detik. Ya, tarik nafas ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itulah kadang kita keburukan kita muncul pas dengar kajian muncul nih. Ya, malasnya muncul, bosannya muncul ya. Ya, kita lawan ya. Ya, ayat yang keempat, dari keburukan naffatsati fil 'uqadi. Dari kejahatan keburukan naffatsat. Nafas itu dari kata nafasa yanfusu, artinya yang meniup-niup. Ini dimuannaskan, yaitu disebut dengan wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup fil uqadi. Ya, di tali-tali buhul-buhul yang diikat, tujuannya ya menyihir orang. Ya, dari tukang sihir ketika dia melakukan amalan sihirnya. Nih, kenapa di sini disebut dengan wanita? Ya, karena dahulu kebanyakan yang meniup-niup atau tukang sihir itu adalah wanita, namun tidak menutup kemungkinan saat ini juga laki-laki dan banyak. Jadi itu gambaran saja. Ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ay min syarri sawahir, dari keburukan tukang-tukang sihir allati yasta'inna ala sihrihinna bin nafathi fil 'uqad, yang dia atau mereka menggunakan ya bantuan-bantuan dengan buhul-buhulnya, dengan tiupan-tiupannya di tali-tali untuk menyihir manusia. Yaitu yaqidnaha ala sihr, diikat, ya ditiup dengan jambi-jambi, bahkan dengan pertolongan ya jin syaitan untuk menyihir manusia. Ya, ini nih. Jadi kalau kita yakin dengan membaca surat ini, insya Allah nggak akan tersihir. Kalaupun terjadi itu qadarullah, dan itu sebagai ujian, dan ada obatnya. Obatnya adalah ruqyah dengan ya, dan insya Allah ketika kita menjaga sholat kita, terutama sholat ini yang utama, ya kan, jangan sampai kita meninggalkan sholat atau terlambat, ya sering terlambat atau bahkan bolong-bolong. Ya, tambah lagi dengan sholat sunnah, baca Quran tiap hari, zikir pagi petang, itu insya Allah sebagai pelindungan yang kuat, benteng yang kuat, hisnun mani', yaitu benteng yang kuat yang melindungi dari segala keburukan-keburukan. Dengan syaratnya, bacanya harus yakin, wiritannya pas doa, semuanya dengan penuh keyakinan, serahkan diri kita kepada Allah, minta pelindungan. Insya Allah Allah akan melindungi. Seperti tadi keutamaannya, siapa yang membaca ini 3 kali di pagi dan sore hari, Allah pasti mencukupinya. Udah selesai ini. Nah itu. Kemudian sedikit tambahan tentang sihir ini. Sihir itu apa nih? Sihir?
Ya, sihir itu kalau dalam pengertian secara bahasa malatufa wa khufiya atau wa khufiya sababuhu. Sesuatu yang samar, ya, yang tidak diketahui sebabnya. Kan sihir itu kan begitu nih. Tiba-tiba begini. Sebabnya apa? Enggak tahu, enggak kelihatan. Ya. Ada yang mengartikan secara syar'i sihir itu adalah ikan-ikatan, jampi-jampi, perkataan, lisan, tulisan yang digunakan untuk mempengaruhi badan, hati atau akal, ya. Kadang untuk memisahkan antara suami dan istri, untuk mencelakakan seseorang, dan ini ada ikatan dengan perjanjian kepada ya syaitan. Jadi sihir itu pasti ada apa ini? Ada perjanjian dengan syaitan, dengan jin. Kalau yang sulapan itu bukan sihir. Ya, gerakan cepat itu, ya dengan itu bukan sihir, itu namanya musta'wadzah. Ya, gerakan cepat tangan atau dengan kita sebut dengan sulapan. Tapi kalau yang sihir asli, yaitu harus ada perjanjian dengan syaitan. Caranya bagaimana? Bentuk-bentuknya, ya. Semakin dia melakukan kesyirikan, kekufuran, maka syaitan akan mengabdi kepadanya. Nampaknya tukang sihir itu hukumnya apa? Murtad. Ya, hukumnya kafir. Bahkan hukumannya adalah dibunuh. Ada yang mengatakan dibunuh tanpa diminta taubatnya. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan penuh kesadaran, ridho. Ya, seperti contoh-contohnya, misalnya disebutkan, ya, tukang sihir itu menempelkan mushaf di kedua kakinya, kemudian masuk WC. Sengaja dia. Karena ini adalah bentuk perjanjiannya dengan jin dan syaitan. Dari semakin kufur maka syaitan akan mengabdi. Apa? Mau minta apa? Nah, tapi kita harus yakin, ya, bahwasanya semuanya itu atas izin Allah, kehendak Allah. Ya, kita harus yakin selama kita minta perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan melindungi kita. Jadi bentuk-bentuk perjanjian antara tukang sihir, na'udzubillah, dengan jin dan syaitan tadi. Ada yang menulis ayat-ayat dengan kotoran, na'udzubillah, atau dengan darah haid. Ya, menulis ayat-ayat dengan kedua telapak kakinya, atau bahkan menulis surat-surat terbalik. Ada yang menduduki Al-Quran misalnya, atau yang sengaja sholat sholat tanpa wudu. Jadi pokoknya dia semakin maksiatnya besar, ya, maka datang syaitan untuk mengabdi. Ya. Ada dengan jampi-jampi, wiritan-wiritan, itu sebenarnya sudah ikatan perjanjian dengan syaitan, ya. Atau dengan minta persembahan apa misalnya, dengan menyembelih hewan, ya, dengan ciri-ciri tertentu tanpa menyebut bismillah dan seterusnya, ya, atau dengan sesajen dan seterusnya. Yang intinya apa? Ada perjanjian, ya, kesepakatan dengan, ya, jin dan syaitan. Semakin besar kekufurannya, maka syaitan akan semakin siap mengabdi kepada tukang sihir tadi. Maka sekali lagi hukumnya apa? Ya, murtad ini. Bahkan jumhur para ulama itu hukumnya dibunuh, ya. Kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan itu tidak dibunuh kecuali kalau sihirnya sampai membunuh orang, baru dibunuh, ya, tanpa diminta taubat. Namun yang bunuh siapa, ya? Ya, waliul amri, ya. Jangan kita melihat ini tukang sihir, ayo bunuh semuanya. Ya, itu nggak boleh, ya. Sekali lagi hukum had itu harus, ya, pemimpin kaum muslimin yang menegakkannya, melaksanakannya. Jadi prosesnya dengan peradilan. Mungkin pernah kita mendengar atau seperti di Saudi, ya, itu kan ada penjara, atau ada yang pernah melihat, ya. Jadi ada penjara-penjara untuk tukang sihir ini, yang hukumannya dibunuh tanpa diminta taubat. Ya, na'udzubillah. Ya, bahkan itu dilakukan oleh para sahabat dahulu. Di antara mereka ada yang membunuh, ya, tukang-tukang sihir. Sekali lagi itu waliul amri, ya. Nah, itu tentang wa min syarrin naffatsati fil uqadi. Jadi hukum sihir itu haram, bahkan itu bisa murtad, kufur, yang musyrik. Kenapa? Karena dia sengaja dengan penuh kesadaran, bahkan dengan penuh keridhaan melakukan itu, dengan melakukan perjanjian-perjanjian. Semakin kufur maka syaitan akan, ya, semakin, ya, bahkan dengan wiritan-wiritan yang enggak tahu itu artinya apa, ya, dan seterusnya. Yang intinya kita berlindung darinya, min syarrin naffatsati fil uqadi. Ya, itu sedikit tentang sihir. Kemudian berikutnya lanjut, nih. Sudah terakhir ini. Kok dikit amat? Nih, kita ini. Ya, biar dapat faedah. Wa min syarri hasidin idza hasada.
dan kita berlindung dari keburukan hasidin. Hasid siapa ini? Ya, orang yang hasad, yang dengki. Apa itu pengertian hasad? Ya, kita bacakan dari tafsir As-Sa'di, yaitu alladzi yuhibbu zawalan ni'mati al-mahsud, yaitu seseorang yang menyukai, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ya, ini nanti kita sebutkan marotibnya. Tahapan-tahapan hasad itu banyak. Ya, sehingga orang yang hasad ini yas'a fi zawaliha bima yaqdiru alaihi minal asbab. Orang yang sudah hasad, dia akan berusaha menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain, pokoknya harus hilang sudah dengan berbagai cara. Ya, awalnya mungkin dipendam ya. Ketika orang lain mendapat nikmat, deg ya, panas ini. Ya, enggak bisa tidur. Mikir, ngapain Pak? Itu loh, tetangga itu loh, apa? Pamer mobilnya. Atau itu loh si fulan baru beli ini, baru beli itu, dan seterusnya. PG terus dipendam. Nah, ini kalau nggak bisa menguasai, akhirnya dia ya hasad, mencari cara gimana caranya nikmat itu hilang pada dirinya. Dikomentari, ya, kemudian difitnah, diadu domba, ya, dan seterusnya. Ya, fahtija ila isti'adzati billah min syarri, maka kita membutuhkan pelindungan dari keburukan orang yang hasad ini. Jadi yang hasad itu juga diri kita sendiri. Makanya hasidin ini umum, siapa? Ya, bisa diri kita, bisa orang lain. Ya, hasad itu ada dua, nanti kita sebutkan. Ada hasad yang itu dipendam, ya, enggak diungkapkan, tidak dengan kezaliman, tapi dipendam, itu yang membuat gelisah. Nah, kita juga berlindung dari itu, ya. Berlindung dari sikap atau sifat hasad yang dipendam. Enggak bisa tidur, ya. Enggak bisa adem ya pikirannya, terus kepikiran. Padahal yang dipikir orang lain itu sedang senang-senang. Ya, kita senep, yang sana senang. Kita waduh. Ya, ini. Itulah orang yang hasad, sumpek pikirannya. Ya, demikian juga panas ini. Kalau dia tidak membakar orang lain, dia akan membakar dirinya sendiri. Maka rugi orang yang hasad itu. Kita berlindung dari itu kalau itu sifatnya hasad pada diri kita. Ya. Atau ketika hasad idza hasada. Jadi hasad ada dua, hasad yang dipendam dan hasad yang ditampakkan. Idza hasada. Ini, kita semuanya berlindung dari itu, ya. Wa ibtali kaidihi wa yadkhulu fil hasid al-ain. Jangan lupa di antara hasad itulah mata-mata jahat yang disebut dengan ain. Kata Nabi, al-ainu haqqun. Mata ain itu yang mata jahat yang melihat dengan penuh kedengkian hasad, melihat orang lain, tiba-tiba orang lain ya celaka. Nah, langsung sakit, langsung ketabrak mobil, ya. Langsung gila misalnya, atau bisa jadi langsung mati. Ya, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mata ain yang jahat itu la tasdurul aini al-ainu illa min hasidin syaridat tab. Ya, mata yang jahat itu tidaklah muncul kecuali dari orang yang hasadnya itu sudah menjadi kebiasaannya. Ya, sehingga dia melihat tanpa bilang masya Allah, nah, tanpa mendoakan barakallahu fik. Ya, sehingga apa? Mata dengkinya tadi melihat orang lain sehingga celaka dia. Dan ini kita hindari, terutama kita di zaman media sosial ini. Jangan suka apa? Ya, menampakkan diri atau bahasanya flexing, ya. Ada update story, ya, kemudian update di WA, di media sosial, ya, pokoknya di selfie, ya. Ya, kemudian ditampakkan wajahnya, istrinya, anaknya, semuanya. Nah, jangan dikira orang yang melihat itu senang kepada kita semuanya. Ya, kan ada orang-orang yang lagi sumpek kenal kita, ini ngapa ini pamer-pamer di dasar nih. Akhirnya enggak bilang masya Allah dan enggak menguasai dirinya, akhirnya terkena ya hasad dan ain langsung ke orang yang dilihat. Ya, makanya di zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya, kita hindari muka-muka, wajah-wajah kita, ya. Kita tampakkan, ya, yang itu menampakkan ya nikmat atau sedang di mana, ya, atau pokoknya update status dan sebagainya. Ya, hindari wajah-wajah ini. Ya, jadi tidaklah muncul ain itu kecuali dari orang yang tabiatnya memang suka hasad dan buruk jiwanya. Na'udzubillah. Ya, maka di surat ini kita minta pelindungan dari keduanya tadi, ya. Dari diri kita sendiri dan orang lain ketika sudah hasad tadi. Ya, ini kita sebutkan dari tafsir yang lain dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita sebutkan agar memperjelas. Jadi dari
Hasid itu nau'an. Nau'un yahsudu wa yakrah fi qalbihi ni'matallahi ala ghairihi walakin la yata'arradu lil mahsudi bisyai'. Jadi hasad itu ada dua, orang yang hasad, dia hasad tadi pengertiannya apa nih? Tidak suka melihat nikmat pada orang lain dan menginginkan nikmat itu hilang. Ya, sekedar nggak suka itu sudah hasad. Ya, dia pendam. Ya, yang jenis pertama ini dia tidak memunculkan hasadnya kepada orang lain. Ya, tidak mengomentari, tidak nyinyiri, tidak menzalimi, tidak menfitnah, tidak adu domba, tapi dia apa? Mahmuman maghmuman. Dia akhirnya apa? Sedih, ya apalagi sumpah, senep, ya. Akhirnya apa? Gelisah, gundah, nggak hilang-hilang. Kalau ditanya kenapa? Ya gara-gara melihat tadi loh orang lain pamer dan sebagainya. Ya, jadi di sini keburukannya pada dirinya sendiri dan ini ujian ya bagi orang yang beriman pasti pernah ya tertimpa hasad. Ya pada keluarganya, temannya, rekan kerjanya, bahkan sesama ustadz pun ya bisa dihasad ya. Makanya harus dilawan ini, dibersihkan dengan min syarri hasidin idza hasad. Dan hakikat hasad itu apa ya? Tadi hakikat hasad itu adalah sebenarnya dia sedang melawan apa nih? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang enggak terima dengan takdir Allah. Allah sedang memberikan rezeki kepada si fulan, kemudian kita melihat enggak ridho. Ya Allah, kenapa kok dia yang dapat rezeki, kok enggak saya? Ini sebenarnya dia sedang menentang ya Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat hasad itu adalah sebenarnya orang yang enggak ridho dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah dalam urusan rezeki. Rezeki itu bisa harta, bisa keluarga, bisa ilmu, ya bisa kesehatan, apapun dia. Jadi hakikat hasad itu sebenarnya dia ya sedang menentang Allah. Dan bagaimana kalau sedang menentang Allah? Ya celaka dia. Ya makanya hakikat hasad itu adalah lam yarda anna Allah a'ta hadzal rajul malan au ahlan au ilman au ghairu dzalika. Orang yang hasad itu sebenarnya dia enggak ridho, sedang melawan Allah, sedang menentang Allah. Ya ketika melihat seseorang dikasih rezeki harta, keluarga, ya istri, ya anak, ilmu, semuanya dia sedang menentang Allah. Padahal dia lupa bahwasanya Allah itu maha adil, maha memberi rezeki dan semuanya enggak akan pernah luput dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan ya masalah ini. Jadi ketika kita melihat orang lain mendapat rezeki, sudah bilang ya bilang apa nih? Masya Allah. Ya, Masya Allah itu biar kita melawan, biar kita yakin semuanya itu Masya Allah, semuanya itu kehendak Allah. Kemudian agar kita dapat faedah, doakan barakallah ya. Barakallahu fiik, ya barakallahu laka wa baraka alaika, kalau itu pernikahan ya. Wa jama'a bainakum fi khairin. Ya, pokoknya doakan biar kita apa? Kalau kita mendoakan orang lain kebaikan, kita pun juga apa? Ikut kebaikan. Sehingga Masya Allah selesai, kemudian barakallahu fiik, ya barakallahu laka, kemudian kita dapat kebaikan pula. Ya, karena rezeki itu kita sampaikan ini dari makna hadis, ya rezeki itu seperti kematian. Kemanapun kita lari, rezeki itu akan mengejar kita. Ya, atau yang sering lihat rezeki itu nggak pernah salah alamat. Ya, rezeki itu selalu mengejar pas alamatnya, nggak mungkin rezeki itu salah alamat. Kita sebutkan ya dari hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya manusia itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, pasti rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana kematian itu mengejarnya. Jadi sudah, nggih, enggak usah kupuh ya menilai orang lain, kok si fulan dapat rezeki kok saya tidak. Udah yakin, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah hewan ya yang merayap atau hewan yang merangkak di muka bumi semuanya atau makhluk yang hidup di muka bumi kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Itu di surat Hud ayat 6. Ya itu nggih. Jadi bahkan rezeki itu asyaddu talaban lil abdi min ajali. Bahkan rezeki itu ya sangat mengejar hamba ya seperti mengejarnya ya kematiannya. Jadi jangan takut. Ya, jadi artinya apa di sini? Masalah rezeki itu semuanya sudah bagian dari takdir Allah, maka jangan sampai kita hasad. Ya, jangan sampai kita enggak ridho. Ya.
Jadi itu hasad yang tercela. Yang bagian pertama tadi apa ya? Yaitu seseorang yang ya mahmum, gelisah karena hasad pada dirinya dan dia tidak bisa mengungkapkannya. Ya, dengan bahasa tadi atau bahasa yang lain kadang disebut dengan syirik loh ya. Ya, syirik orang tanda nggak mampu katanya. Ya, syirik aja loh, pakai sin ya, harus pakai s ya, bukan syirik ya. Ya, kemudian hasad yang berikutnya adalah yang tadi, yaitu hasad yang sifatnya mencelakakan orang lain. Ya, na'udzubillah. Yaitu hasad yang itu bisa mencelakakan orang lain, ya, menzalimi, menfitnah, bahkan merenggut nyawa. Ya, pokoknya dia berusaha ya sebisa mungkin untuk menghilangkan nikmat itu pada orang lain. Makanya dikatakan idza hasada, dari keburukan orang hasad ketika dia hasad. Ini kita sebutkan jadi penjelasan yang lain tentang macam-macam hasad ini ya. Ini penting ya agar kita terhindar darinya. Jadi tingkatan hasad itu macam-macam. Mungkin bisa dicatat ya atau diingat-ingat. Ketika seorang berkeinginan ya agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, ya meski nggak berkeinginan untuk pindah pada dirinya, itu sudah hasad. Kita melihat orang lain nggak suka, tapi kita nggak menginginkan nikmat itu pindah pada diri kita. Sekedar nggak suka nikmat yang ada pada orang lain, itu sudah hasad. Itulah namanya yatamanna zawala ni'matil ghair, ya, berkeinginan untuk ya atau berkeinginan agar nikmat pada orang lain itu hilang. Walaupun tanpa bermaksud nikmat itu pindah ke kita, itu sudah hasad. Nah, ini betapa banyak ya kejadian seperti ini. Ya, kita nggak suka pada orang lain, walaupun nggak menginginkan itu pindah ke kita, sekedar nggak suka saja, itu sudah hasad. Makanya ketika muncul seperti itu lawan dengan meminta segala sesuatu kepada Allah. Monggo bisa dicatat surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabn was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Poinnya adalah was'alullaha min fadlihi, mintalah dari karunia-Nya. Jangan ya berharap iri ya sebagian kamu dengan sebagian yang lain, masing-masing sudah bagian ada rezekinya. Ya, jadi sekedar apa tadi? Menginginkan hilang nikmat yang ada pada orang lain tanpa berpindah kepada kita, itu sudah hasad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang lalu pindah pada diri kita. Ini juga ya hasad. Ya, kalau tadi nggak ingin berpindah, sekarang ingin berpindah ke kita. Ya, mbok saya gitu loh. Ya, contohnya misalnya ya melihat wanita cantik, misalnya istri orang lain, kemudian dilihat laki-lakinya, aduh ini nggak cocok ini, ya mimpi apa ini wanita tadi. Kemudian dia berharap seandainya suaminya mati ya aku tunggu jandamu. Ya, akhirnya berkeinginan untuk menikahinya. Ini sudah hasad, ingin berpindah tadi. Ya, ada orang lain punya kendaraan ya, gak suka, ya matanya sudah mulai ini. Kemudian dipendam dalam hatinya, kemudian berkeinginan gimana caranya mobil itu harus pindah ke tangan saya. Ya, dengan berbagai cara. Nah, ini na'udzubillah. Bisa dengan tadi mata-mata ain yang jahat, dengan cara fitnah, adu domba, atau bahkan mencelakakannya, ya, atau bahkan dengan ya merenggut nyawanya. Na'udzubillah. Itu yang kedua, dengan mengharapkan nikmat itu hilang dan pindah ke kita. Kemudian yang ketiga, tidak punya maksud pada nikmat orang lain. Pokoknya orang lain itu harus dalam keadaannya begitu saja. Kalau dia miskin, udah kamu miskin aja terus. Kalau bodoh, udah bodoh aja. Ya, jadi pokoknya apa? Nggak ada sesuatu nikmat yang ada pada orang lain, ya. Tapi dia tetap pengennya orang itu ya gitu aja. Jangan sampai naik ini. Jangan sampai pintar dia. Jangan sampai kaya dia. Ya, jangan sampai dapat istri yang cantik ya. Pokoknya kamu gitu aja lah. Ya, miskin, bodoh ya, gitu aja terus. Ini juga hasad. Jadi menginginkan orang lain tetap dalam keadaannya, nggak ada nikmat di situ. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan nikmat, tapi menginginkan orang lain itu tetap pada keadaannya, ya, direndahkan, bodoh, miskin dan seterusnya. Ya. Sehingga dia akan memunculkan sikap merendahkan pada orang lain. Ya. Kemudian yang keempat,
yaitu tidak menginginkan nikmat pada orang lain hilang, ya, namun menginginkan orang lain harus sama dengannya. Kalau dia sudah mulai naik, muncul hasad. Beda nih. Kalau yang ketiga tadi, pokoknya dia harus dalam keadaan gitu aja. Ya gitu-gitu aja. Jangan pinter, jangan kaya, jangan ini. Nah, yang keempat ini, kalau dia sudah mulai lebih dari kita, wah semula ini gelisah, ya pokoknya sumpek dan sebagainya. Ini hasad. Ya. Jadi orang lain pengennya itu sama dengan dia. Kalau dia sudah mulai unggul, muncul hasadnya. Inilah tipe-tipe atau tingkatan yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, menginginkan orang lain sama dengan dirinya, ya, tanpa menginginkan nikmat itu hilang, dan dia biasa, ya, bahkan mendoakan. Inilah yang dinamakan dengan hasad yang terpuji, yang disebut dengan ghibthah. Ya, jadi yang terpuji hanya yang kelima. Ya, menginginkan orang lain sama dengan dirinya tanpa menghilangkan nikmat pada orang lain, dan dia saingannya adalah saingan positif. Ya, disebutkan dalam hadis, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang, rajulun atahullahu malan fayusallitu alai ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad yang hasadnya terpuji, yaitu ghibthah, kecuali pada dua orang, yaitu orang yang diberikan harta kemudian menginfakkan hartanya di semua jalan-jalan kebaikan, dan orang yang diberikan ilmu yang dia menunaikannya dan mengajarkannya. Jadi misalnya kita melihat orang lain punya harta diinfakkan, ya udah kita ghibthah, ingin seperti dia, ya, tanpa nikmat yang pada orang lain tersebut hilang, dan kita pengennya fastabiqul khairat, ya, sama-sama sukses dalam infak, ya, atau orang yang berilmu kita ingin seperti dia, ya, ingin mengungguli, ya, atau bahkan sama, ya, namun tanpa menghilangkan ilmu itu pada orang yang kita lihat. Jadi inilah yang disebut dengan hasad yang terpuji, yaitu hasad yang ghibthah. Ini boleh, ya. Nah itu tadi kita ulangi lagi, sekedar melihat nikmat pada orang lain gak suka, itu sudah hasad. Kemudian yang kedua, menginginkan nikmat pada orang lain hilang, itu juga hasad. Yang ketiga, menginginkan orang lain tetap dalam keadaannya, itu juga, ya, tipe-tipe hasad. Dan yang keempat, menginginkan orang lain itu tetap, tapi kalau dia unggul, mulai muncul hasadnya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, itu yang terpuji, kita saingannya positif, kita doakan, kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, sama-sama ahli sedekah, sama-sama ahli ilmu, dan semuanya, ya, beriringan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Ini sebagai penutup. Ini kita nukilkan dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi surat ini kan dijelaskan tadi, kita berlindung dari keburukan makhluk secara umum. Dari ayatnya min syarri ma khalaq secara umum. Kemudian disebutkan secara khusus ghasikin idza waqaba, naffatsati fil uqadi, dan juga hasidin idza hasada. Dari ketiga itulah fitnah-fitnah keburukan, ya, yang akan menimpa pada seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara, ya, berlepas diri dari ketiga keburukan tadi? Ya, maka cara agar kita terhindar dari keburukan-keburukan yang disebutkan tadi, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, at-tariqu ila takhallus an yu'alliqal insanu qalbahu bi rabbih. Hendaklah seseorang itu selalu menggantungkan hatinya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gantungkan hati kita, standarkan hati kita kepada Allah semuanya. Kemudian wa yufawwidu amrahu ilaih, serahkan segala urusan kepada Allah. Dan wa yuhaqqiqu tawakkula 'ala Allah, dan selalu mewujudkan tawakal kepada Allah taala. Jadi cara agar kita terhindar dari keburukan-keburukan tadi, yaitu selalu menggantungkan hati kepada Allah, bersandar segala urusan kepadanya, dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa baca wirid-wirid syar'i sebagai benteng perlindungan agar Allah menjaga kita dari semua keburukan tadi. Mulai dari, ya, sebelum tidur, bangun tidur, ya, setelah sholat, zikir pagi petang, ya, sebelum atau pas malam tadi, atau ketika sesuatu terjadi, ya, kita minta perlindungan dengan
ya wirid-wiridan tadi. Ya, dan ini wa ma kathural amru fin nas fil awani atau fil awanil akhirah minas sahara wal husad wa ma asbaha dzalika illa min ajli ghaflatihim anillah. Dan banyak manusia ya di akhir-akhir zaman ini ya terkena keburukan sihir, tukang hasad ya dan semisalnya itu semuanya disebabkan apa? Ghaflah. Semuanya itu disebabkan karena lalai. Kenapa kita hasad? Lalai dari zikir. Kenapa kita kena sihir? Lalai dari zikir, lalai dari ibadah. Kenapa banyak orang hasad, banyak orang menginginkan sesuatu nikmat dari orang lain? Karena dialah lalai. Semuanya itu qadarullah. Ya, semuanya itu sudah ditetapkan Allah, namun dia lalai sehingga harus ini, harus itu. Ya, harus mencelakakan, harus mengambil orang lain dan seterusnya. Ya. Dan sebabnya selain ghaflah adalah dha'fu tawakkulihim 'ala Allah taala. Wa qillati isti'malihim lil awrad syar'iyyah. Sebabnya terjadi keburukan tadi ghaflah, lalai, lemahnya tawakal dan kurangnya zikir-zikir syar'i sebagai benteng pelindungan. Maka kita lihat coba nih. Bangun tidur baca doa lupa ini. Ya, tadi saya juga lupa ini. Lupa ya. Ya lupa. Zikir pagi petang alhamdulillah. Ya setelah sholat subuh zikirnya. Ngantuk. Ya. Baca Quran sudah. Ya alhamdulillah. Ya, sebelum pergi ya baca doa atau pas naik kendaraan baca doa. Ya betapa banyak orang yang sudah melupakan doa-doa ini. Padahal ya, semua yang kita keluhkan tadi, keburukan yang kita sebutkan tadi, obatnya, penyembuhnya itu ada di depan mata kita, yaitu dengan zikir-zikir syar'i tadi, dengan ibadah. Ya. Namun kenyataannya banyak orang yang melalaikan tadi, tidak zikir ya, atau bahkan nggak ngerti sama sekali. Atau kalaupun ada yang ngerti, lalai. Seperti tadi kita sudah tahu ini wirid pagi, petang, zikir-zikir, tapi kita lalai, sibuk, ngantuk dan sebagainya. Kalaupun membaca itu tanpa kehadiran hati. Ya cuma ya pokoknya baca, selesai. Tapi nggak dihayati, nggak dimasukkan dalam hati, nggak direnungkan. Makanya walaupun dia baca wiritan, zikir itu nggak ngefek sama sekali. Kenapa? Cuman dari lisannya doang, cuman dari ya kerongkongan saja, nggak sampai di hatinya. Makanya keadaannya banyak orang lalai atau bahkan nggak ngerti bagaimana pelindungan dari keburukan-keburukan tadi, atau sudah ngerti tapi nggak dibaca, atau dibaca tapi tanpa kehadiran hati. Ya, makanya sempurna adalah selalu dibaca, jangan sampai lalai, dan dibaca dengan penuh kehadiran hati, mentadaburi makna-maknanya. Dengan begitu insya Allah ya Allah akan melindungi kita dari segala macam keburukan, dari keburukan makhluknya, dari kegelapan malam, ya dari tukang-tukang sihir dan dari hasad ketika dia hasad. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi kita renungkan dalam-dalam ya. Jadi mulai dari sekarang kita coba merenungkan zikir-zikir wiritan yang kita baca itu. Jangan sekedar lisannya saja tapi hatinya lalai. Atau jangan lebih parah dari itu, kita tahu tapi enggak diamalkan sama sekali. Ya wal'iyadzubillah. Ya kurang lebih mohon maaf, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas silakan. Baik, pertanyaan Ustaz. Ada riwayat bahwasanya Rasulullah pernah disihir Ustaz. Apakah benar? Sampun. Sampun Ustaz. Yang tadi kita sebutkan itu di ada riwayat yang sahih ya. Itu dari hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Yaitu yang tadi ketika Rasulullah terkena sihir, kemudian datang malaikat Jibril mengajarkan mu'awwidzataini dengan membaca 2 surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya benar. Ya jadi disihir oleh laki-laki Yahudi yang bernama Labid Ibn al-A'sam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi benar beliau tersihir. Sekali lagi hikmahnya apa? Ya beliau manusia biasa. Namun di situ ada wahyu turun sebagai pelajaran dan sebagai hikmah yang besar di sana. Dan Rasulullah pun sembuh dengan mu'awwidzataini. Ya, kalau Nabi saja tersihir dan sembuh, kita juga harus yakin. Ya, maka kita harus yakini dan itu benar adanya, dan kita sebagai hikmah adalah gunakan ayat-ayat yang turun tadi sebagai mu'awwidzat
pelindungan dari segala macam ya keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Apakah ada bedanya Ustaz hasad dengki Ustaz? Oh nggih. Ini wallahu a'lam bishawab nggih. Kalau kita lihat mungkin itu tingkatan-tingkatan yang tadi kita sebutkan. Jadi dengki itu kan dikatakan iri ya. Jadi namun awal mulanya itu adalah dari hasad. Sebelum hasad itu adalah kebencian. Ya, enggak suka, awalnya enggak suka. Enggak suka disimpan, diternak ya. Kemudian jadi dongkol. Muangkel ya, pokoknya di sini. Kemudian lihat orang lain dapat nikmat, tambah muncul hasad. Hasad disimpan jadi dengki. Ya, jadi disimpan lagi jadi amarah. Jadi dendam dan begitu seterusnya sampai kezaliman. Ya, makanya dari hadis Nabi SAW, Nabi pernah ditanya tentang ayun nasi afdol. Siapakah manusia yang paling mulia? Nabi mengatakan sodukul lisan wa makhmumul qalbi, yaitu yang lisannya jujur dan makhmumul qalbi. Nabi para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kami mengetahui tentang sodukul lisan, yaitu jujur lisan, tapi apa itu makhmumul qalbi? Nabi menjawab, makhmumul qalbi adalah at-taqiyun naqi, orang yang bertakwa dan bersih apanya? Hatinya dari la itsma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Ya, yang bersih hatinya dari dosa, bersih dari baghya, dari kezaliman, dari ghilla, dari kedongkolan, ya, dan juga dari hasad. Jadi bersih semuanya. Nah, maka caranya di sini adalah hilangkan ketidaksukaan yang muncul pada saudara kita, sedikit aja langsung kita buang, kita tepis, kita banyak berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, kita sering-sering baca itu, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Kau jadikan di hati kami itu kedongkolan, ketidaksukaan, dendam, amarah, hasad, semuanya kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi itu mungkin tingkatan-tingkatan nih. Awalnya dari tidak suka, disimpan, kemudian jadi amarah, kemudian jadi hasad, jadi dengki, semakin dalam, ya akhirnya jadi kezaliman yang dia ungkapkan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Iya, silakan. Mic-nya tolong diberikan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana relevansi surat Al-Falaq terhadap kehidupan modern yang saat ini bisa dibilang itu sebagai fitnah media, ya, gitu. Nah, apalagi yang lagi viral saat ini, apakah ini termasuk hasad antara Trans 7 dengan Pondok Lirboyo dengan bukti yang nyata? Mungkin tujuan dari Trans ini untuk membuka mata masyarakat, inilah kehidupan pondok, mungkin bisa memilih, oh pondok ini kok begini, supaya kita tidak mengalami seperti itu yang katanya dia protes di hadapan DPR, saya pondok ini menghadapkan adab, tapi kenyataannya di situ dia melakukan perbuatan yang di luar adab, seperti kayak ngasih makanan pakai kaki dan sebagainya. Demikian. Terima kasih. Ini karena menyebut sesuatu nih, menyebut ormas dan juga stasiun televisi, ya wallahu a'lam bishawab. Jadi kita sikapi yaitu dengan introspeksi aja nih, muhasabah. Nah, kita mungkin yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pondok pesantren, ya itu peringatan buat kita dan juga agar kita lebih memperdalam ya bagaimana adab-adab yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Bagaimana cara menghormati seseorang yang berilmu, ya apakah dengan sikap-sikap yang digambarkan tadi, ya kita dilarang untuk hulu. Kita wajib menghormati para ulama, orang-orang yang mengajarkan kita, namun jangan sampai bersikap hulu. Ya, adapun yang terjadi itu wallahu a'lam bishawab, ya kita nggak tahu apakah itu hasad, ya apakah itu saingan, apakah itu modus, apakah itu menghancurkan ormas atau lain-lain, kita nggak tahu. Tapi itulah yang kita lihat, yaitu fitnah akhir zaman. Ya, karena banyak orang itu ngomong ya tanpa pada tempatnya, tanpa pikir panjang, sehingga tujuannya pokoknya viral, tanpa mempertimbangkan efek ya baik dan buruknya, maslahat dan mudaratnya. Inilah zaman yang dikatakan yaitu zaman fitnah.
Ya, makanya kita berlindung darinya. Adapun relevansi atau kaitannya dengan surat Al-Falaq, yaitu kita diminta untuk menghindarkan keburukan baik yang kita lakukan atau dari orang lain. Ya, dari orang lain bagaimana? Hindari sikap hasad, hindari sikap gak suka sama orang lain. Sudah semuanya Allah yang ngatur. Ya, kalau kita gak suka sama orang itu, ibaratnya kita sedang nentang Allah ini. Allah yang ngasih itu. Udah, mintalah kepada Allah, jangan mengharapkan orang lain ini hilang nikmatnya atau berpindah ke kita, ya, atau dia celaka, atau biarin begitu, ya, jangan sampai dia pinter, jangan juga muncul-muncul seperti itu, ya. Sudah langsung aja doakan Allahu yahdik, ya, atau barakallahu fik, ya, atau ya Allah saya minta seperti si fulan, ya, namun jangan hilangkan nikmat itu pada si fulan, kita ghibtoh, ya. Dan juga kita berlindung dari hal-hal yang memicu fitnah, terutama kita sendiri yang aktif di media sosial, selfie, ya, update status, update story, ya, kemudian foto dengan keluarga, sedang di sini guys, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau ada ungkapan dunia itu sebenarnya baik-baik saja sampai muncul media sosial katanya. Ya, dunia itu sebenarnya aman-aman saja sampai kita baca media sosial, wes sumpek ini dan sebagainya. Ya, sampai kita harus tahu sesuatu yang nggak perlu kita tahu. Yang ngurusi orang, yang ngurusi negara, ngurusi politik, yang ngurusi tadi trans ya, ngurusi ini dan sebagainya, urusi aja diri sendiri, ya. Ya, karena itu yang nanti akan ditanya. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kita menghisab diri kita sebelum nanti kita dihisab. Jadi itu nggih, wallahu a'lam bishawab. Ini pelajarannya adalah kita menghindarkan diri dari segala macam keburukan dari orang lain dan juga dari kita. La dharara wa la dhirar. Jangan sampai membuat sesuatu yang membahayakan untuk orang lain atau diri kita sendiri. Adapun tadi udah kita serahkan saja kepada yang berwenang, itu urusannya. Kita doakan saja, ya, semoga rukun, adem, ya. Dan juga kita doakan agar benar-benar mendapatkan hidayah bagaimana adab yang benar, ya, antara guru dan murid dan seterusnya. Ya. Ini tambahan dikit nih, kalau pernah mendengar riwayat dari Ibnu Abbas, ya, ketika beliau menemui Mu'adz bin Jabal, ketika ingin mendengarkan hadis, ya, seorang Ibnu Abbas ini yang dikatakan ya, habrul ummah, ya, ahli ulam atau ulamanya para sahabat, itu datang ke rumahnya Mu'adz bin Jabal, kemudian sungkan untuk mengetuk pintu, beliau nunggu di abang pintu. Ya, terus, ya, sampai nunggu Mu'adz bin Jabal keluar. Ya, baru setelah keluar kaget, ini Ibnu Abbas ini. Ya, akhirnya dikatakan, ya, seandainya kau mengetuk pintu pasti aku akan keluar. Namun apa kata Ibnu Abbas? Hakadza nu'amilu, ya, nu'amilu bi ulama'ina. Beginilah kami memperlakukan ulama kami. Ya, kemudian sebatasnya, ya, atau sewajarnya. Demikian juga ketika beliau naik kendaraan, yaitu dituntun kendaraannya, ya, dituntun gini, ya, tanpa cium tangan. Ini itu masalah cium tangan adalah adatnya. Kalau di Saudi atau di Arab itu bukan cium tangan tapi, ya, cium kening, ya, tapi bukan begini kepalanya. Ya, ini beda-beda, ya. Jadi tanpa ada hulu sampai berlebihan yang kita lihat, ya, namun menghormati sewajarnya. Ya, seperti tadi riwayat Ibnu Abbas dan Mu'adz bin Jabal, yang apa? Sopannya, kemudian menuntun kendaraannya, ya, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu, ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah tidak ada, Ustaz, insyaallah. Ya, mungkin kita cukupkan. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya saya pribadi, dan kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.